ngaku saja dan bertobat. Itu Mengakui, bagaimana mengakui bertobat. respon Jokowi gimana waktu itu? Untuk para pengaji saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir atau dinasehati. Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti ya. Nasihatnya apa, Tat? Nasihatnya? Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Sebab saya ini sedang berjuang, minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam. Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat, ya, itu saja. Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama menasihati rakyat, menasihati orang kafir, menasihati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya, ya. Gitu ya. Itu saja, tidak ada tujuan lain. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Salam. Bertemu lagi dengan saya di channel yang nggak guna ini. Seperti yang kita lihat di video tadi, ada kejadian di mana Ustadz Abu Bakar Ba'asyir telah mendatangi kediaman Pak Jokowi untuk memberikan nasihat. Nah, yang menarik adalah nasihat Abu Bakar Ba'asyir ini, dia mengatakan bahwa dia menasihati Pak Jokowi agar mengatur negara sesuai ajaran Islam. Ya, mengatur negara ini suatu kata, suatu kalimat yang membuat pikiran saya terasa tergelitik. Kenapa kalimat ini muncul? Siapa Pak Jokowi sehingga dinasihati untuk mengatur negara? Bukankah saat ini yang bisa mengatur negara itu Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto? Yang anehnya, mengapa Abu Bakar Ba'asyir malah datang ke Jokowi untuk menasihati hal ini? Untuk itu, mari kita dengarkan video Edi Mulyadi wawancara eksklusif dengan Abu Bakar Ba'asyir, biar kita tahu sebenarnya apa yang mereka bicarakan waktu di Solo kemarin. Ustaz Abu Bakar, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Ustaz Abu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz Abu. Sehat ya Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Ustaz, kemarin itu Ustaz diantar oleh Ustaz Saiful menemui Joko Widodo. Itu gimana ceritanya? Kan kita sebelumnya tanggal 23 September di Pondok Pesantren Saifullah mau bareng-bareng saya gitu. Gimana kok ujuk-ujuk gitu? Begini, saya itu ujuk-ujuk lalu memang Allah ujuk-ujuk ingin melaksanakan karena ada perintah pada kirfa'il nadhika tamfa'ul mu'minin. Iya. Berilah nasihat karena nasihat itu berbaik bagaimana. Saya merasa harus memberi nasihat. Tidak usah ditunda-tunda sekarang maupun ada waktu. Jadi ada kemauan kuat loh waktu itu saya ngajak Saiful. Pertama kali sore tidak bisa lalu Senin. Dan sampai rumahnya sana. Alhamdulillah ya tadinya memang banyak tamu di sana, orang-orang banyak tamu. Tapi kemudian setelah salah satu dari ajudan penjaganya itu sudah kenal saya karena dia pernah di Gerugi. Oh ini Ustadz ya, saya mau ketemu Pak Jokowi, bisa enggak? Baik, saya usahakan, dan tujuan saya nasihati saja. Akhirnya diusahakan oleh dia. Betul, Pak Jokowi sedang keluar, tapi di telepon, setelah ditelepon jawabnya ya boleh, tapi nanti jam 1. Jadi waktu itu kita jam 10. Akhirnya jam 1 saya datang lagi ke sana. Alhamdulillah langsung diterima, dibolehkan masuk, sampai akhirnya
Pak Jokowi sudah datang terus kita boleh masuk. Sampai saya ketemu 2 orang saja. Saya pertama kali saya sendiri yang boleh masuk. Kawan saya si Saiful sama ada Ustaz Nuruki saya ajak satu juga. Tapi belum boleh masuk. Nah, setelah saya di dalam, saya bilang saya minta supaya Ustadz yang dari Nuruki itu boleh masuk, ini boleh masuk 2 orang. Nah, lalu saya di sana menyampaikan nasihat. Itu loh. Jadi saya bilang, Pak Jokowi, saya ini sebagai Ustadz, wajib menyampaikan nasihat seperti perintahnya Allah kepada rakyat, kepada umat Islam, kepada orang kafir, kepada pemimpin, wajib dinasihat. Saya ingin datang menasihat Pak Jokowi. Oh ya, boleh bagaimana? Lalu saya nasihati. Dan begini Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dituduh macam-macam di luar. Kalau memang tuduhan itu palsu, tidak benar, Pak Jokowi harus sabar menghadapi itu. Nanti Allah akan menolong. Tapi kalau memang tuduhan itu benar, lebih baik Pak Jokowi mengakui nanti bertobat. Itu lebih baik. Pak Jokowi mengakui saja. Ya, saya menyesal, saya berbuat gini, saya bertobat. Itu. Nah, saya nasihatkan begitu. Nanti karena Pak Jokowi, Allah menciptakan manusia seperti firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan cinta manusia, tujuannya supaya hidupnya hanya untuk ibadah kepadaku. Tak terangkan nama dia. Ibadah ini maksudnya mengabdi, bentuknya adalah menyembah dengan aturan dari Allah, lalu mengatur kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara hanya dengan hukum Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi kita di dunia ini wajib mengatur kehidupan dan negara kita dengan hukum Islam. Itulah Pak. Saya minta Pak Jokowi dalam hal ini nanti bisa membantu kita juga setelah Pak Jokowi menyadari kesalahannya sudah kalau memang salah. Begitu. Begitu. Tadi saya minta diterima dengan kelas gitu. Lalu saya minta tolong Pak, kalau minta Pak Jokowi bisa menghubungi Presiden, saya bisa bertemu langsung karena saya sudah menasihati tapi lewat surat. Kalau ini bisa ketemu lebih baik. Ya nanti saya usahakan. Kalau bisa nanti kita bertemu 3 orang, saya Presiden Pak Jokowi. Saya kira rakyat biasa, tidak apa-apa seperti orang gitu. Saya ini penting nasihat ini Pak Jokowi supaya kita itu mengatur kehidupan ini dengan benar, jangan sampai salah. Itulah kesimpulannya yang saya nasihatkan. Kurang lebih 20 menit lah. 20 menit saya diberi waktu 1/4 jam. Tapi Pak Jokowi bilang, tidak apa-apa 1 jam pun boleh di dalam. Nah itu Pak dia bilang, Ustadz, sebenarnya bukan Ustadz yang kesini, saya yang harus datang ke pesantren atau gitu. Dia bilang gitu. Dan segala yang penting saya minta Pak Jokowi apa yang saya nasihat itu Pak Jokowi melaksanakan. Mudah-mudahan Allah menolong ya gitu saja. Tapi terserah Allah yang akan merubah hati. Bukan saya hanya nasihat saja. Itu saja sudah. Lalu saya keluar. Wartawan penuh sekali. Sebentar, mohon maaf. Sebentar, sebelum cerita di luar, waktu Ustadz Abu menasihati Pak Jokowi, khususnya pada bagian kalau tuduhan-tuduhan di luar tidak benar, Pak Jokowi harus sabar. Tapi kalau benar, baiknya Pak Jokowi ngaku saja dan bertobat. Itu bagaimana respon Jokowi gimana waktu itu? Ya mendengar ya saja. Gitu. Allah sama sekali nggak bilang apa-apa, Ya. Pak Jokowi nggak ngomong apa-apa sama sekali. Ya enggak, sebenarnya mudah-mudahan sana. Nah, seperti itulah yang terjadi. Bagaimana menurut kalian?